Selamat sore saudaraku, salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Jumpa lagi dengan saya Pak Diagus di channel pribadi saya, Darurat Spiritual. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tentang dogma doktrin, ideologi, dan juga kebenaran. Dogma, doktrin, atau ideologi itu apa sama dengan kebenaran? Dogma dan doktrin itu kebenaran yang berdasarkan keyakinan. Di kasananya ilmunya orang Nusantara, kita tidak boleh mengikuti dogma dan doktrin. Tapi kita tidak boleh menyalahkan dogma dan doktrin seseorang. Kok bisa gitu, Pak? Iya, itu nanti ada hubungannya dengan keyakinannya orang Nusantara. Makanya kenapa di Nusantara itu kok orangnya nggak mau dibilang ada punya agama. Agama Nusantara nggak ada. Kalau ajaran Nusantara ada. Iya. Kok bisa gitu ya, Pak? Iya. Karena bagi orang Nusantara yang namanya agama itu pasti terdogma dan terdoktrin. Nah, kita nggak usah bahas ideologi ya, karena ideologi itu biasanya urusannya sama negara dan bangsa ya. Ideologi komunis, ideologi ini, ideologi itu yang nggak usah dibahas. Kita bahas masalah dogma dan doktrin aja. Ya, dogma dan doktrin itu sebenarnya kebenaran yang semacam apa? Ya. Apa bedanya dogma dan doktrin dengan kebenaran yang hakiki? Ya, orang Nusantara nggak suka mengikuti yang namanya dogma dan doktrin. Karena dogma dan doktrin itu nggak bisa disebut kebenaran bagi orang Nusantara. Bisa kasih contoh? Bisa ya, kasih contohnya kayak gimana? Semacam gini. Bagi saudara kita yang muslim, makan dagingnya babi itu sudah jelas nggak diperbolehkan. Pasti diharamkan. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang di Hindu? Nah, ini loh. Kalau kita pakai kitabnya saudara kita yang muslim untuk menghukumi, iya, saudara kita yang Hindu, ya rancu, ya ribut. Iya kan? Iya pasti. Satu lagi, saudara kita yang muslim, sholatnya kan harus 5 waktu, nggak boleh nggak. Itu dogma doktrin dan sudah menjadi satu keyakinan. Nggak boleh nggak. Tapi kalau saudara kita yang lain, yang di agama Kristen, yang di agama Buddha, di agama Hindu, apa serupa dengan itu? Nah, tuh. Kalau saudara kita yang muslim nggak sholat ya sudah pasti kena sanksi, pasti dosa. Karena meninggalkan sholat itu sama dengan merubuhkan tiang agama. Harus 5 waktu. Harus Pak, harus. Itu fardu kok ya. Terus saudara kita yang Hindu itu kok nggak sholat 5 waktu loh? Apa mereka juga meruntuhkan tiang agama? Ya jelas tidak. Mana bisa dihukumi begitu? Wong mereka itu tidak ikut di dalam ya dogma dan doktrin ajaran agamamu. Nah itu loh, agamamu Islam maksudnya ya. Lah ini, nah, itu ya. Itu yang saya senangi dari ajaran Nusantara itu di situ. Setelah saya renungkan, sama rasakan benar ya ternyata iya. Sebenarnya dogma dan doktrin itu bukan kebenaran yang hakiki. Ya, betul. Satu kali lagi, saya pernah bertanya sama saudara-saudara kita yang berlainan agama. Tapi mohon maaf ya, ini bukan pelecehan loh ya. Saya tadi kan sudah bilang, iya, meskipun dogma dan doktrin itu bukan kebenaran yang hakiki, tapi kita tidak boleh menyalah-nyalakan atau menyesat-nyesatkan dogma dan doktrin agama saudara kita. Iya. Karena itu sudah menjadi keyakinannya mereka. Nggak boleh kita salah-salahkan, kita harus saling menghargai. Kalau dogma dan doktrin agamanya seperti ini ya sudah kita hargai, jangan disalah-salahkan. Nah itu. Cuma kita bisa melihat di situ tingkat kebenarannya itu sampai di mana. Waktu itu pernah saya observasi semacam itu.
Saya tanya sama saudara kita yang muslim, jenengan yakin besok kalau mati itu ditanya sama malaikat munkar dan nakir di alam kubur? Ditanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, di mana kiblatmu, apa kitabmu? Ya yakin Mbak De, yakin. Ya, bener itu. Orang Islam itu harus yakin dengan apa itu namanya eh, keadaan yang semacam itu. Maksudnya keadaan di alam kubur ya. Waktu kita pertama kali dikubur setelah para pelayat atau peziarah itu pulang, datang 2 orang malaikat yang menanyai kita ya tentang itu tadi. Saudara kita yang muslim yakin bener itu ada. Bener itu. Tapi waktu saya tanyakan dengan saudara kita yang Kristiani, yang Nasrani, apa besok nyenengan kalau meninggal dunia itu setelah semua peziarah itu pulang, terus nyenengan didatangi sama 2 orang malaikat yang namanya Munkar dan Nakir dan ditanya begitu. Kita ditanya apa Pak De? Nggak ada. Kita mati begitu kita sudah masuk itu kita langsung dijemput sama Tuhan Yesus, kita diajak langsung ke surganya Allah Bapa di surga. Karena Yesus itu kan jalan kebenaran dan hidup. Kamu akan hidup meskipun kamu sudah mati. Nggak ada kami pertanyaan-pertanyaan begitu itu. Karena kasih karunianya kita terlepas dari yang gitu-gituan itu tadi. Nanti kalau nggak bisa jawab pertanyaannya malaikat itu terus kepala kita dikeprui sama itu, nggak ada yang kayak gitu. Itu ajaran saudara kita yang Nasrani. Iya kan? Terus yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Terus gitu kan. Doktrin itu nggak boleh disalah-salahkan, dibanding-bandingkan. Iya. Terus ajarannya saudara kita yang Hindu saya tanya juga sama. Nggak ada ditanya-tanya gitu. Begitu mereka sudah labuan, ya sudah. Langsung balik ke nirwana. Nggak ada yang begitu-begitu. Maksudnya begitu-begitu itu nggak ada yang kedua orang malaikat datang terus menanyai tentang siapa dewamu, siapa apa kitab yang kamu pegang apa, terus kamu sembahyang itu ngadep kiblat kemana, itu nggak ada pertanyaan yang macam begitu. Nah di situ loh baru saya mikir, berarti ya dogma dan doktrin ini kan kebenaran menurut keyakinan mereka masing-masing. Ya, sama dengan orang Nusantara. Orang Nusantara pun juga. Iya, punya ajaran yang semacam itu. Iya. Pada saat kita mati nanti, itu tinggal 2 aja. Balik ke alam kelanggengan atau menjadi Sumangemboro. Jadi arwah gentayangan itu terus menunggu reinkarnasi. Nah, ini kalau ajaran Nusantara. Iya. Jadi nggak ada istilah yang di alam kubur, lari ke neraka. Itu nggak ada. Iya. Surganya orang Nusantara itu nggak seperti surganya yang diceritakan sama saudara-saudara kita yang beragama ABCDE itu enggak. Cuma 2. Setelah orang itu meninggalkan alam dunia, taruhannya cuma 2 itu. Beliaunya ini balik ke alam kelanggengan. Ya, dat ilang mulai marang dat tua. Ya, dat ilang mulai marang dat tua itu maksudnya apa ini? Iya. Dari api balik ke api, ya. Dari angin balik ke angin, dari air balik ke air, dari bumi balik ke bumi. Dan hidup kita balik ke alam kelanggengan, balik ke alam itu tadi. Gusti Dat kang mau suci urip dan sudah tidak reinkarnasi lagi. Ya itu yang disebut surga. Kita nggak merasakan lagi hidup sengsara di dunia. Ya, bersama dengan ajarannya orang Buddha ya. Bahwa hidup di dunia itu ya memang itu tadi. Hidup penuh penderitaan. Nggak ada orang hidup di dunia itu bahagia, itu nggak ada. Karena di sini itu tempatnya itu tadi. Ya senyum, ya tertawa, ya menangis, ya bersedih, ya konslet, ya waras. Itu kehidupan di dunia ini. Orang Nusantara nggak pernah konsep itu. Romo-romo saya dulu nggak pernah bahas masalah surga itu kayak begini, neraka itu kayak gini. Nanti kamu di alam kubur kayak nggak ada bahasan kayak gitu. Intinya cuma itu. Kalau hidup di dunia kita ini sudah tidak baik, tidak benar, ya, tidak mau lirhantoyo paseban jati, tidak mau berjalan atau menjalankan kehidupan kita ini di atas jalan kebenaran, ya sudah otomatis. Begitu kita meninggalkan alam dunia ini, sudah pasti jadi Sumangemboro, ya arwah gentayangan kalau orang Indonesia bilang. Itu nanti nggak tahu tunggu sampai puluhan tahun, ratusan tahun atau ribuan tahun baru tinimbal lahir, ya reinkarnasi, nitis lagi nggak tahu jadi siapa, ya
Jadi hewan atau jadi apa ya itu ada, orang Jawa percaya begitu. Kalau kelakuannya kelewat bejat ya bisa jadi nanti dia sukmanya itu turun malah masuk ke badannya tikus, masuk ke badannya anjing ya. Ya, kalau dia waktu hidupnya itu sudah baik cuma masih ada jahatnya mungkin pada saat apa itu namanya tinimbal lahir atau dilahirkan kembali ya jadi manusia yang kayak begitu itu ya. Ya jadi manusia sempurna ya, bukan masuk ke pohon ke binatang, bukan ya. Tapi kalau memang tingkah lakunya itu sudah baik banget ya langsung itu tadi dat hilang mulai marang ya dat kang mau suci urip ya. Sudah nggak tinimbal lahir lagi, nggak reinkarnasian lagi, nggak balik lagi dilahirkan di bumi samsara ini enggak ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari penjelasan saya tadi ya, dogma dan doktrin itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Makanya saudaraku ya jangan menghina apa yang menjadi keyakinannya seorang ya, jangan menghina atau meremehkan atau menyalah-nyalahkan ya keyakinan dari agama saudara-saudara kita yang lain dengan keyakinan kita ya. Karena namanya dogma dan doktrin itu punya kebenaran sendiri-sendiri, itu kebenaran berdasarkan keyakinan ya. Sama juga dengan ajaran Nusantara kan ya, kebenarannya seperti itu ya. Kalau yang namanya kebenaran bukan dogma dan doktrin, itu kebenaran yang sifatnya universal. Tak seorang pun yang bisa membantah kebenaran itu, terlepas dia mau bangsa mana, suku apa dan agama apa. Kebenarannya apa itu? Contohnya apa? Semua manusia pasti mati. Kalau ada siang pasti ada malam. 1 + 1 pasti ada 2. Nah itu nggak bisa dibantah sudah. Mau jenengan agama apa, suku apa ya nggak bisa dibantah. Mau bantah ya. Memang 1 + 1 ada berapa kalau nggak 2? Lah itu yang maksud dengan kebenaran yang hakiki itu yang semacam itu. Tapi kalau kebenaran berdasarkan dogma dan doktrin, ya itu tadi semuanya didasarkan oleh keyakinan kita ya. Itu tadi ya. Makanya semua agama, semua ajaran itu sebenarnya itu mengandung ya dogma dan doktrin atas dasar keyakinan ya tertentu. Ya, kebenarannya itu berdasarkan keyakinan itu tadi ya. Bukan yang bersifat universal ya. Yang semuanya orang mengakui bahwa itu benar ya. Gitu ya. Gimana? Sudah cukup ya tentang itu tadi ya. Jadi dogma dan doktrin itu muncul dari satu keyakinan. Kebenarannya itu muncul dari satu keyakinan. Agama dan ajaran sama punya dogma dan doktrin yang muncul dari satu keyakinan. Dan di situ kita tidak sepatutnya atau kita tidak selayaknya itu membandingkan antara kebenaran yang kita yakini dengan kebenaran yang diyakini oleh saudara kita. Kalau kita mau selamat ya itu tadi kita cari ada kebenaran yang bersifat universal. Kadang ada loh yang semacam itu. Tak cuplikan satu ya. Ini orang Nasrani percaya, orang Muslim pun percaya. Ya. Misalnya di Injil Roma mengatakan begini. Injil Roma 12:12 ya. Bersukacitalah kamu dalam pengharapan, bersabarlah kamu dalam kesesakan, dan tekunlah kamu dalam berdoa. Saya yakin saudara kita yang Muslim pun juga ya percaya bahwa itu omongan yang benar. Ya. Karena di saudara kita yang Muslim ada istilah inna wa ma'al sobirin gitu ya. Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Bersabarlah kamu terhadap apapun yang menimpa kamu. Nah itu. Berdoalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Allahu Somad, mintalah kepada itu Allah Tuhanmu. Dalam hal ini kan sama dengan kalimat itu tadi.
tekunlah kamu dalam berdoa ya. Terus Allahu Somad, terus Allahu Somad. Kalau kamu mau rasa punya masalah, ya kamu keluh kesahnya kepada Allah yang muslim ya, kepada Tuhanmu. Kita berdoa ke sana. Nah, ini ada kesamaan yang seperti itu. Nah, ini juga bisa dikatakan kebenaran universal. Meskipun mereka berempat, mereka berlima, ya yang sama-sama mempunyai agama masing-masing ya, tapi mereka mempunyai satu keyakinan bahwa omongan ini benar meskipun ini tidak dari ajaran agamanya, ya itu tadi ya. Seperti itu tadi ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Saya yakin saudara kita yang Kristiani, Hindu, Buddha juga pasti percaya itu, bahwa itu adalah omongan yang benar. Termasuk itu tadi ya, inna woha ma'al sobirin gitu ya. Allah itu berserta orang-orang yang sabar ya. Terus apa? Iya karena butuh, iya karena stain. Iya. Menyembahlah kamu hanya kepada Tuhanmu dan mintalah kamu pertolongan hanya kepada Tuhanmu. Saya yakin semua agama apapun membenarkan omongan itu. Ya kalau kita nggak menyembah kepada Tuhan kita, mau menyembah kepada siapa? Kalau kita nggak mau minta pertolongan kepada Tuhan kita, terus kita mau minta pertolongan kepada siapa? Nah ini kan, padahal itu kan di surat Al-Fatihah, ya karena butuh, ya karena stain. Tapi semua agama pasti meyakini itu. Cuma mungkin mereka cara nyembahnya beda-beda. Ya, cara mintanya itu beda-beda. Tapi kalimat menyembahlah kamu kepada Tuhanmu dan hanya minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu, itu pasti omongan itu dibenarkan. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan, kan gitu ya. Jadi intinya kan gitu. Ya. Hanya kepada Tuhan lah kamu harus menyembah dan hanya kepada Tuhan lah kamu harus minta pertolongan. Nah ini juga termasuk hukum universal meskipun ini asalnya dari ya agama saudara kita yang muslim gitu ya. Nah sebenarnya seperti itu loh yang saya mau ya. Coba saudara-saudara kita yang selalu berdebat antara keyakinan mereka satu sama yang lain, itu mencari kebenaran-kebenaran universal di kitab mereka masing-masing. Ada nggak sih kesamaan dari dogma doktrin dari ajaran saya ini dengan ajaran saudara kita yang lain? Ya, jangan yang dicari perbedaannya. Sehingga pagi siang malam itu isinya benturan aja ya. Debat antara agama ini dan agama itu, antara agama itu dengan agama ini sampai sekarang. Ya, terus itu buat apa gitu loh. Iya. Kan itu nggak bisa ya diperdebatkan. Gimana orang itu bisa memperdebatkan sesuatu yang sudah menjadi keyakinannya seseorang? Ya, misalnya saya yakin gini gitu ya, terus saya disuruh ngikutin keyakinannya jenengan gitu, terus kira-kira saya mau nggak saya seperti itu? Ya nggak mau tuh. Iya. Coba kalau jenengan sendiri sudah punya dogma dan doktrin bahwa ajaran agamanya jenengan itu seperti itu, terus tak paksa-paksa kamu harus rela mengatakan bahwa dogma dan doktrin ajaran agamamu itu salah, yang benar itu punya aku gitu. Masa mau gitu loh. Nah itu ya. Jadi kita jangan memaksakan ya, dogma dan doktrin dari kebenaran apa yang kita yakini itu kepada saudara kita yang lain. Dan kita juga jangan membentur-benturkan kebenaran dari dogma doktrin dari agama kita itu dengan dogma doktrin dari ajaran kebenarannya saudara kita yang lain. Mending kita cari kebenaran-kebenaran universal yang ada di agama kita masing-masing. Setelah itu kita pertemukan. Nah itu yang benar. Karena orang Jawa dulu kan bilangnya begitu ya. Ya, orang Nusantara. Ya, saya pahamnya di situ. Makanya orang Nusantara dulu kenapa ada agama ini masuk diterima. Semua orang tahu kok, bukan Hindu dan Buddha. Ajaran agama pertama di Nusantara itu bukan Hindu dan Buddha, tapi ajaran Kapitayan ya. Agama Kapitayan ya. Ajaran Nusantara lah kalau saya bilang. Kenapa leluhur-leluhur kita dulu tuh bisa menerima ajaran dari sini ya? Ya karena itu tadi loh saudara. Karena itu tadi. Oh, ajaran ini tuh menyebarkan kedamaian, diterima. Oh, ajaran agama ini tuh menyebarkan kebahagiaan, diterima. Oh, ajaran agama ini tuh selalu menebarkan yang namanya kasih sayang, diterima. Oh, ajaran ini tuh selalu menebarkan yang namanya keselamatan, nah itu diterima. Kok bisa begitu? Karena orang-orang Nusantara, sejak nenek moyangnya dulu itu, yang dari kitab itu saya baca, ya pegangan itu aksara uripno itu tadi loh. Yang disebut dengan Nur Condro Goib Condro Warsitaning Condro.
Maksudnya apa, Pak? Semua manusia itu pasti berharap untuk mendapatkan sinar dari Gusti Dat Kang Maha Suci urip. Semua manusia itu pasti ingin mendapatkan tuntunan sinar dari Tuhannya. Ya, bahwa logika kita pakai, perasaan kita pakai. Kalau manusia itu selalu berharap untuk selalu mendapat tuntunan dan sinar dari Tuhannya, berarti manusia itu kepingin apa? Pasti kepinginnya dua tuh. Mulia hidup di dunia dan sempurna hidup di sana, di akhirat sana. Istilahnya orang Jawa bilangnya urip mulya mati sempurna, pasti itu. Ya. Betul nggak? Makanya orang nenek moyang kita dulu nggak mau nyala-nyalakan agamanya, orang nggak mau karena itu. Ya nggak ada agama itu yang tidak mengajarkan urip mulya mati sempurna, itu nggak ada. Semua agama pasti mengajarkan itu, gitu loh. Nah, jadi titik kebenaran itu yang dipegang sama leluhur kita dulu. Bukan dipandang dogma dan doktrinnya. Kok dogma doktrinnya salah dengan aku? Wah, ajaran setan ini nggak begitu. Ya leluhur kita nggak begitu. Makanya kearifan, ya kepiawaian, daya nalarnya leluhur kita itu luar biasa. Ya civilization-nya itu luar biasa. Ya, peradaban dalam religius atau keagamaannya atau ketuhanannya itu luar biasa. Karena yang dilihat itu, gitu loh. Yang dilihat kebenaran universalnya itu, bukan dogma dan doktrinnya itu tadi dari agama-agama yang datang ke Nusantara, gitu loh. Jadi cukup ya, dulur ya. Coba dengar jenengan nanti pahami apa yang saya jelaskan ini ya secara berulang-ulang ya. Saya yakin nanti jenengan akan dapat greatest line ya, root ya, atau intisari dari penjabaran saya tentang dogma doktrin dan kebenaran universal ya yang ada di semesta ini. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.